Oropharyngeal airway adalah alat yang digunakan untuk mengembalikan sebuah kepatenan jalan napas yang terhambat oleh lidah pasien yang tidak sadar atau untuk membantu ventilasi. Indikasinya yaitu yang pertama untuk mempertahankan jalan napas tetap terbuka, yang kedua tidak sadar, yang ketiga kejang yang akan berkembang menjadi tonik atau gerakan klonik. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menjaga kepatenan jalan napas pasien, yang kedua memudahkan penghisapan lendir. Persiapan alat. Yang pertama itu oropharyngeal tube sesuai kebutuhan, yang kedua sarung tangan, yang ketiga tong spatel, yang keempat bengkok, yang kelima kasa steril, yang keenam suction, dan selang penghisap bila diperlukan. Persiapan pasien. Yang pertama menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan pada keluarga. Yang kedua menjelaskan prosedur pemasangan oropharyngeal tube. Yang ketiga melakukan invocation. Yang keempat menyiapkan pasien dalam posisi nyaman sesuai kebutuhan, yaitu posisikan klien terlentang. Persiapan lingkungan. Yang pertama, ciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta kooperatif. Yang kedua, pasang sampiran. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa benar dengan keluarga Bapak B? Iya, benar. Baik, di sini saya perawat Mila yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemasangan OPA. Tujuannya itu untuk menjaga kepatenan jalan napas pasien dan memudahkan penghisapan lendir. Untuk keluarga bisa tunggu di luar. Tutup sampiran. Baik, untuk tindakan yang pertama, di sini saya akan mencuci tangan. Yang kedua, di sini saya akan menggunakan hand spoon. Baik, tindakan yang pertama itu kita membuka mulut pasien, tahan dengan menggunakan tong spatel. Setelah itu kita lihat apakah ada sekret pada jalan napas. Jika ada sekret, kita lakukan suction. Dan kita bersihkan dengan kasa steril di bagian ini. Selanjutnya kita pilih ukuran airway yang sesuai dengan pasien, yaitu dengan menempatkan OPA di samping wajah dengan ujung OPA pada sudut mulut, ujung yang lain pada ujung telinga. Baik, selanjutnya masukkan OPA dengan mengikuti salah satu cara. Di sini saya menggunakan dua cara. Yang pertama itu pegang chin lip, masukkan OPA sehingga bagian atasnya menghadap ke muka atau ke palatum. Setelah masuk dinding posterior faring, lalu putar OPA 180 derajat sampai posisi ujung mengarah ke orofaring. Baik, cara kedua yaitu gunakan tong spatel. Gerakkan lidah keluar untuk menghindari terdorong ke belakang masuk faring posterior. Masukkan OPA ke dalam posisi yang seharusnya dan tidak perlu diputar. Jika refleks cegukan pasien terangsang, cabut jalan napas dengan segera. Selanjutnya, berikan posisi pasien yang nyaman.
rapikan pasien, rapikan alat, lepas sarung tangan. Selanjutnya cuci tangan kembali. NPA, nasopharyngeal airway, adalah salah satu alat yang membantu ventilasi dengan cara membuka jalan napas, bahkan pada pasien dengan refleks batuk dan muntah yang masih ada. NPA terbuat dari karet lunak dengan sayap kecil yang pada penempatan nanti akan menempel pada lubang hidung. Indikasinya yang pertama yaitu untuk mempertahankan jalan napas tetap terbuka. Yang kedua, tidak sadar. Yang ketiga, kejang yang akan berkembang menjadi tonik atau gerakan klonik. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menjaga kepatenan jalan napas pasien, yang kedua memudahkan pengisapan lendir. Untuk alat-alatnya yang pertama nasopharyngeal airway sesuai kebutuhan, yang kedua sarung tangan, yang ketiga bengkok, yang keempat kasa steril, yang kelima suction dan selang pengisap bila diperlukan. Persiapan lingkungan. Yang pertama, ciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta kooperatif. Yang kedua, pasang sampiran. Persiapan pasien yang pertama, menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan pada keluarga. Yang kedua, menjelaskan prosedur pemasangan nasopharyngeal airway. Yang ketiga, melakukan informed consent. Yang keempat, menyiapkan pasien dalam posisi nyaman sesuai kebutuhan, yaitu posisikan klien terlentang. Pelaksanaannya yaitu yang pertama cuci tangan, gunakan sarung tangan. Yang kedua, inspeksi lubang hidung, perhatikan apakah ada penyumbatan seperti polip, fraktur atau perdarahan. Yang ketiga, pilih NPA dengan pelumas larut air dan ukur yaitu dengan menempatkan ujung NPA di ujung hidung dan ujung yang lain pada ujung telinga atau rahang bawah. Yang keempat, lumasi dengan pelumas larut air menggunakan kasa steril. Yang kelima, masukkan ujung NPA ke dalam lubang hidung, arahkan ke posterior menuju telinga. Keenam, masukkan NPA dengan gerakan halus dan sedikit memutar sampai sayap penahan berhenti di ujung hidung. Yang ketujuh, jika refleks, cegukan pasien yang terangsang, cabut jalan napas dengan segera dan masukkan kembali. 8. Lanjutkan ventilasi dengan bag mask ventilator. Yang ke-9, berikan posisi yang nyaman. 10. Rapikan pasien. 11. Rapikan alat. 12. Lepas sarung tangan. 13. Cuci tangan. Untuk evaluasinya yaitu yang pertama, keadaan umum pasien. Yang kedua, tindakan dan hasil setelah dilakukan. Yang ketiga, tanda-tanda vital. Yang keempat, pola napas. Yang kelima, harus dilakukan oral hygiene. Yang keenam, instruksikan keluarga untuk segera lapor pada perawat jika pasien merasa tidak nyaman atau terdapat sumbatan. Dokumentasi. Yang pertama, ukuran dari jalan napas yang digunakan. Yang kedua, waktu prosedur dilakukan dan toleransi pasien. Yang ketiga, setiap perubahan dalam status pasien dan atau setiap komplikasi. Yang keempat, kecepatan dan sifat dari pernapasan. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.